Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini di Bimbel Teknik Sipil akan membahas bagaimana cara mengatur atau men-setting dimension pada gambar AutoCAD. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan semuanya, ini jarang dibahas oleh tutorial-tutorial AutoCAD lainnya, karena pengaturan dimensi ini sangat penting untuk dalam penggambaran AutoCAD. Misalnya seperti ini, ada berbagai macam bentuk dimensinya seperti ini ya. Ini dimensinya sesuai dengan besar kecilnya gambar yang akan dibuat. Kita lihat ini dimensinya juga berbeda, notasi atau layernya juga berbeda, besar kecilnya juga berbeda. Nah, bagaimana juga seperti ini ada berupa notasi ya, 1/4L. Ini menggunakan dimension ya, bukan menggunakan teks. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini? Kalau kita lihat, ini sama halnya dengan membuat layer. Jadi dimension ini bisa dibuat berbagai macam. Kalau kita membuat layer, kalau di sini juga sama halnya, kita klik ini, kita di annotate ini, nampak di sini jenis-jenis dimension style yang digunakan. Ini dimension style yang digunakan adalah dimension standar. Ini nampak di sini ada berbagai macam dimensi style yang sudah kita buat. Ada yang 1:100, ada dim 1, ada skala 50 dan berbagai macam sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang ada defaultnya di AutoCAD ini ada dua, ada annotative ini satu, kemudian ada standarnya satu. Nah, untuk merubahnya sesuai dengan kebutuhan bisa ditambahkan dimension stylenya. Nah, misalnya seperti ini, dimension style yang digunakan adalah dimension style yang standar. Standar nampak di sini. Misalnya kita klik dimension style yang sudah digunakan, misalnya ini ya, maka nampak dimension style yang digunakan dim 1. Kemudian di sini juga nampak, misalnya kita klik dimension stylenya yang digunakan adalah dimension standar. Nah, ini ada perubahan 1/4. Bagaimana pula caranya? Oke teman-teman semuanya, mari kita perhatikan. Misalnya di sini dimension style yang digunakan adalah dimension standar. Pertama kita ambil yang standar dulu, kemudian ambil dimension stylenya, misalnya linear. Kita klik ini, nampak di sini ada perbedaan. Ini 12.000, ini digit belakang koma, ini 1200 ya. Nah, di sini sebenarnya dalam penggambaran di unit drawing AutoCAD ini satuannya dalam bentuk meter ya. Nah, ini sudah dirubah dengan penggunaannya dimension style dengan properties. Kalau di sini dimension stylenya, dimension style manager, kemudian diedit dengan perintah dimension style propertiesnya. Sama halnya dengan layer, juga ada yang layer, ada layer properties. Nah, gimana caranya mengedit menggunakan layer propertiesnya? Caranya adalah dengan klik ini dimension style yang sudah dibuat, kemudian tekan shortcutnya PR enter, akan muncul berbagai macam bentuk print untuk pengeditan dimension style ini. Nah, apabila saya ingin mengubah ini dalam bentuk seperti ini, maka kita ubah dim scale linearnya menjadi 100, kemudian diklik pada area drawingnya, maka dia berubah seperti ini. Untuk menghilangkan digit belakang koma seperti ini, maka precisionnya ini dirubah menjadi nolnya cuma 1, maka dia sudah berubah seperti ini. Oke teman-teman semuanya, nanti untuk prakteknya kita coba pada gambar yang lain. Nah, juga seperti ini, kita lihat di layer atau dimension style yang lain seperti ini. Nampak dimension style yang digunakan adalah dim 1. Ini dimension style yang digunakan adalah dimension standar. Nah, untuk mengubah seperti notasi ini juga sama dengan tadi.
ketik PR enter atau dimension style properties. Nah, di sini bisa kita lihat pengubahannya bentuk teksnya. Dari sini ya, text override. Nah, nampak di sini misalnya saya ingin mengubah menjadi B saja, B ya, B, and diklik pada area drawingnya, maka dia otomatis sudah menjadi B, berubah menjadi notasi B. Untuk lebih jelasnya kita coba pada gambar yang lain, yang ini pada gambar sebelumnya, video-video sebelumnya. Oke, ini dimension style-nya cuma baru satu. Nah, bagaimana kita membuat dimension style manajernya? Nah, untuk sebelum masuk ke dimension style manager, kita lihat pada dimension style standar ini. Ini yang digunakan adalah dimension style standar. Untuk mengeditnya, memodifikasi atau men-settingnya, tekan D enter. Nampak di sini kotak dialog menjadi dimension style manager ya. Nah, ini yang sudah saya bicarakan sebelumnya. Ada dua dimension style defaultnya, ada annotative, ada standar. Nah, yang sekarang yang kita gunakan adalah yang standar. Nah, standar ini bisa diedit juga dengan klik modify. Nah, modify ada berbagai macam bentuk menunya. Di sini ada line, ada simbol dan arrow, kemudian ada text, ada fix, kemudian ada primary unitnya, ada alternative unit, ada tolerance. Nah, line ini fungsinya adalah untuk mengubah garis pada dimension. Seperti ini ada garis yang tipe garis, ada line width-nya, besar kecilnya garis, ketebalan garisnya, ada di sini jenis garisnya. Nah, di sini ada jenis-jenis garis. Nah, untuk pengeditan di sini bisa diedit pada dimension style properties ya. Nah, untuk simbol dan arrow juga sama. Di sini ada feeds ya, kemudian ada second. Ini bisa diubah otomatis. Misalnya kita ingin mengubah bentuknya menjadi dot seperti ini ya, maka dia sudah berubah. Nampak di sini gambarnya akan berubah. Kemudian dan lain-lainnya juga di sini teks, ada teks untuk mengedit atau memodifikasi teksnya. Nah, biasanya saya menggunakan untuk teks ini adalah di text height, untuk besar kecilnya teks, pengeditannya di sini. Kemudian ada feed ini pengeditannya secara keseluruhan. Misalnya dimension style-nya yang teksnya kecil atau arrow-nya kecil, nah bisa kita edit pada user override scale of ini. Bisa ditambahkan misalnya menjadi lebih besar, misalnya ketik 5 atau 6 atau 10. Nah, misalnya ingin lebih kecil, ketik 0.5. Oke teman-teman, misalnya saya ubah di sini, saya lebih perbesar lagi dimension style manager ini. Misalnya saya ketik menjadi 5 enter, kemudian di set current kan, kemudian di close. Maka otomatis ini angkanya yang menekan dimension style standar ini akan berubah seperti ini. Yang angkanya sudah berubah menjadi lebih besar. Nah, saya edit lagi menjadi lebih kecil, di enter, kemudian di modify, kemudian di fit, kemudian diubah angkanya menjadi misalnya 3 oke ya, kemudian di set current, kemudian di close, maka angka-angkanya sudah berubah menjadi seperti ini. Yang menggunakan dimension style manager standar, maka otomatis secara keseluruhan akan berubah. Nah, apabila kita menggunakan dimension style yang sudah diedit dengan dimension style properties, maka gambar yang dimension style yang diedit itu saja yang akan berubah. Sama halnya kita menggunakan layer properties. Oke teman-teman, untuk mengubahnya ke dalam dimension style yang lain, kita menambahkan misalnya ini gambarnya yang lebih kecil, otomatis kita tidak bisa menggunakan dimension style yang standar ini. Misalnya saya gunakan yang ini aja dulu. Nah, saya klik ini, maka
dimensi selnya besar dan simbol dan garisnya juga terlalu besar. Harus kita tambahkan lagi dimensi selnya yang sesuai dengan besar kecilnya gambar. Misalnya seperti ini, saya ubah dibuat dimensi sel yang lain. Caranya adalah tekan D enter. Nah, kita tambahkan dimensi sel yang lain, diklik ini new, kemudian dibuat namanya new name style. Di sini ada new style name ya, ubah namanya menjadi, misalnya di sini saya buat. Bisa juga teman-teman yang lain, biasanya ada yang membuat namanya skala, ada yang bentuk misalnya skalanya 1:10 atau skala 100. Nah, di sini saya buat saja misalnya skala 10. Nah, tergantung teman-teman mengasih namanya. Nah, kemudian ditekan continue. Maka di sini sama masuk ke pengeditan atau pensettingan, sama dengan halnya yang tadi. Nah, apabila saya ingin mengedit secara keseluruhan, maka kita tekan aja yang di fit ini, kemudian saya buat besarnya ini. Kalau yang tadi di mesin stylenya 3, nah, kita ubah menjadi misalnya 0.5 yang lebih kecil, kemudian di OK. Kemudian ini masuk ke bentuk stylenya, tambahan ada ini, tambahan stylenya, set current, kemudian di close. Maka muncul di sini di kotak annotate-nya skala 10. Nah, setelah itu baru kita gunakan dimensinya seperti ini. Klik ini misalnya, nah ini ya, misalnya masih terlalu besar, bisa kita edit dimensinya atau simbolnya ini bisa kita edit. Gimana cara mengeditnya juga sama dengan tadi, D enter. Kemudian ini pilih ini bentuk namanya yang sesuai dengan dimension yang kita gunakan, kemudian di modify, kemudian diubah ini menjadi misalnya 0.3. Nah, simbol dan arrow-nya juga saya ubah menjadi yang oblique, kemudian di OK, kemudian set current, kemudian close. Maka otomatis dia sudah berubah seperti ini. Ke teman-teman semuanya, ini juga warnanya bisa kita atur menggunakan layer atau menggunakan warna pada dimension style ini, dimension style properties ya. Ketik ini, kemudian PR enter, atau pada dimension style manager juga bisa diedit ini by layer. Misalnya kita ingin tidak sesuai dengan layer, klik ini, bisa saja. Oke teman-teman semuanya, ini kalau sudah oke, baru kita menggunakan dimensi ini. Dimensi saya seperti ini. Nah, ini masih kita tidak menggunakan sesuai dengan layer tadi ya, maka dia berubah warnanya. Oke, bisa kita lanjutkan. Untuk selanjutnya ambil aja continue, kemudian klik. Oke. Nah, juga sama seperti ini, untuk tingginya juga sama. Oke, ini 5, kemudian di continue, klik. Oke, nampak dimensinya seperti ini. Nah, apabila saya misalnya ingin mengubah ini layernya bergaris putus-putus, apa line ini garisnya putus-putus, maka caranya klik ini, kemudian tekan ketik PR enter. Nah, ini diubah yang line dan arrow-nya. Line arrow-nya ini saya ubah menjadi misalnya ya, oke ya teman-teman semua ya, saya ubah ini cat ini. Oke ya, dia sudah nampak ini ya. Kemudian untuk menyamakannya MA enter, di copy apanya, maka dia akan sama semuanya.
Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini juga sama, misalnya nih ya, di continue juga nih, di continue, lanjutkan, diklik ujungnya, maka dia sudah berubah seperti ini. Misalnya saya ingin mengubah yang ini menjadi 15, ini misalnya B. Caranya adalah sama dengan tadi, klik ini, kemudian PR enter, akan muncul berbagai macam perintah di sini. Nah, pengubahannya tadi pada teks ya, teks di text override-nya. Kita cari teks, kemudian ada simbol dan teks ini, kemudian text override. Nah, ini mengubah, misalnya saya ingin mengubah menjadi B besar, kemudian klik pada area drawingnya, maka otomatis dia sudah berubah menjadi B. Nah, apabila saya ingin lebih ini masih kecil dimensinya, saya ingin lebih besar lagi. Cara mengeditnya juga sama, D enter. Pastikan dia pada dimension style yang kita gunakan itu tadi, dimension stylenya yang skala 10. Nah, ini yang kita modify, kemudian diubah di fitnya saja, ubah menjadi 0.4 misalnya, kemudian 0.4, set current close, maka dia akan otomatis berubah yang menggunakan dimensional properties yang ini keseluruhannya akan berubah. Oke, misalnya ini saya lanjutkan. Oke ya, ini masih keluar angkanya, bisa diedit, kita perkecil lagi, di enter, kemudian di modify, di fit, kemudian 0.3, 0.2, kemudian current close, maka dia sudah pas 4 ini. Nah, apabila saya ingin membuat layernya lagi, karena gambarnya misalnya ada yang lebih kecil, seperti ini ya, saya ini bisa buat 0.5, berarti setengah senti ya, setengah senti. Sangat kecil sekali. Kemudian saya buat ini 1 cm, kemudian saya buat ini misalnya 50 cm, kemudian saya buat ini 1 meter 100 ya, 100 cm. Nah, kita ingin memberikan dimension stylenya, dimensinya. Nah, bagaimana cara memberikan dimensinya? Nah, ini kalau gambarnya terlalu kecil, kita sesuaikan dimensinya sesuai dengan gambarnya. Maka kita buat layer dimension style yang baru, kemudian D enter, kemudian di new, kemudian misalnya ini dimensi yang lebih kecil lagi, skala 1 misalnya, skala 1, kemudian di continue, ubah fitnya 0.01. Oke, set current close. Nah, seperti ini, maka dia gambarnya sudah pas sesuai dengan besar kecilnya gambar. Nah, ini misalnya kita buat lagi, bisa enggak? Ini masih sudah berubah ya, ini lebih kecil, ini lebih besar lagi, maka kita buat dimension style yang baru, D enter, kemudian new lagi, kemudian skala
Misalnya nih skalanya 2, kita buat dimensi skala 2, continue, kemudian di fit 0.05 kita buat. Oke, set current, close, maka dia sudah berubah seperti ini. Lanjut ke gambar yang lebih besar lagi, maka dimensi salnya juga lebih besar. Kemudian di enter, kemudian kita new lagi, buat skalanya misalnya nih skala 10, continue, 10 nya sudah ada ya. Ke skala 5, kita fit 0,1, set current, close. Oke, kita ambil linearnya lagi. Oke ya teman-teman ya, ini jadi dimension stylenya bisa kita atur sesuai dengan besar kecilnya gambar. Maka pada video sebelumnya juga sudah saya sampaikan, kalau membuat gambar dengan AutoCAD ini, jangan gambarnya yang kita otak-atik untuk memprintnya. Apabila gambar yang kita rubah skalanya, maka pengaturan dimension stylenya akan susah kita ubah, dan juga apabila terjadi kesalahan, pengeditan gambarnya susah karena gambarnya sudah kita ubah skalanya. Nah, ini gambar yang lebih besar, jenis dimension style yang sudah kita buat semuanya. Ada yang standar tadi, ini yang defaultnya, kemudian ada skala 2, skala 10, skala 5. Nah, untuk ini saya pakai untuk yang standar saja. Kemudian klik ujungnya, kemudian ini masih besar, maka skala 5 kita pakai. Oke, ada skala 5 tadi, skala 10, ini skala 10 ya. Kita ubah lagi, kita delete ini, klik ujungnya ini. Oke teman-teman ya, ini bisa kita ubah. Misalnya saya ingin jadi ubah lagi skala 10, ini saya ubah bentuk simbolnya menjadi dot misalnya. Oke, kemudian set current, close, maka dia sudah berubah. Semua dimensi yang menggunakan dimension stylenya yang skala 10 otomatis dia akan berubah. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk bisa membantu channel ini lebih berkembang ke depannya. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.